Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Piera Ananda Arianti. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang OSI layer dan TCP/IP. Pengertian OSI layer. OSI layer adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan standar yaitu TCP/IP. 7 model OSI layer dan fungsinya. Lapisan pertama adalah fisikal. Fisikal berfungsi untuk mengirimkan data melalui media transmisi. Contohnya adalah hub, niche, dan kabel. Lapisan kedua adalah data link. Data link berfungsi untuk menambahkan MAC address pada paket. Contohnya adalah switch. Lapisan ketiga adalah network. Network berfungsi untuk menambahkan alamat jaringan pada paket. Contohnya adalah router, layer 3, dan switch. Lapisan keempat adalah transport. Transport berfungsi untuk mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Contohnya adalah TCP dan UDP. Lapisan kelima adalah session. Session berfungsi untuk membentuk koneksi kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. Contohnya adalah NetBIOS dan PPTP. Lapisan keenam adalah presentation. Presentation berfungsi untuk memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima. Contohnya adalah JPEG, GIF, HTTPS, SSL, dan TLS. Lapisan ketujuh adalah application. Application berfungsi untuk menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Contohnya adalah SMTP. Selanjutnya adalah pengertian TCP/IP. TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau yang disingkat menjadi TCP merupakan kolaborasi antara Internet Protocol atau IP yang berguna untuk mengatur pertukaran data di dalam Internet. Selain itu, TCP ini menjamin pengiriman pesan dari satu komputer ke komputer lain. Lapisan TCP/IP dan fungsinya. 1. Lapisan application atau application layer. Lapisan aplikasi adalah lapisan yang paling dasar dari sebuah protokol TCP/IP dan memiliki kontak langsung pengguna. Yang kedua adalah lapisan transport. Lapisan transport berfungsi untuk menjembatani transportasi pemindahan data antar komputer. Yang ketiga, lapisan network. Pada lapisan network, protokol pada lapisan transport akan dikonversi menjadi sebuah IP address yang berguna untuk memasangkan antar komputer pada jaringan. Yang keempat, lapisan network interface. Pada lapisan terakhir protokol TCP/IP memiliki kontak langsung dengan hardware komputer dengan transmisi khusus. Komputer memiliki kemampuan untuk mengirimkan paket data pada lapisan network melalui media kabel tembaga atau fiber optik ataupun secara nirkabel atau wireless. Cara yang lebih mudah untuk memahami TCP/IP, disinilah fungsi lapisan atau yang kita kenal sebagai layer. TCP/IP sekarang sudah memiliki 5 layer. Perbedaannya terletak pada pembagian layer 1 atau link TCP/IP original menjadi data link dan fisikal di TCP/IP update. Tapi untuk saat ini anggap saja kita mengacu pada TCP/IP layer original dengan 4 layer. Selanjutnya adalah persamaan OSI layer dengan TCP/IP layer. 1. Masing-masing model menggunakan layer dan menjelaskan proses komunikasi data. 2. Memiliki aplikasi layer meskipun terdapat perbedaan fungsi untuk layer tersebut. Yang ketiga, masing-masing memiliki transport dan internet atau network layer. Dan yang keempat, masing-masing menggunakan asumsi pengiriman paket data secara paket switch dalam mencapai alamat tujuannya. Perbedaan OSI layer dengan TCP/IP layer. 1. Di dalam OSI layer terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, sedangkan dalam TCP/IP hanya 1 layer yaitu application layer. Yang kedua, dalam OSI layer proses komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal dimodelkan dalam 2 layer atau data link dan physical layer, sedangkan pada TCP/IP dimodelkan dalam 1 layer yaitu network access.
Dan yang ketiga, dalam OSI layer memiliki 7 layar dalam menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringan, sedangkan pada TCP/IP hanya memiliki 4 layar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.